Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah bergabung? Iya. Ada yang izin hari ini? Iya. Iya, ada, Bu. Siapa yang izin? Ada tadi yang izin? Ada Risa Paika, kemudian ada Anissa Hairani ya, yang izin. Ada yang sakit hari ini? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Ya, terima kasih. Jadi yang sudah bergabung, mari kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali di kelas ini meskipun masih via daring. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Pastikan semua kameranya sudah on, kalian sudah rapi, dan sudah mandi ya, karena meskipun kita belajarnya dari rumah, tapi kita harus tetap memperhatikan kebersihan demi kenyamanan kita dalam belajar. Apalagi kan sekarang di masa pandemi COVID-19, kebersihan harus tetap dijaga. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Silahkan Ananda Asisa Laila Ramadini Bahrun untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warhamni. Amin. Terima kasih untuk Ananda Laila yang sudah memimpin doanya. Jadi hari ini masih tetap semangat semua ya untuk belajar. Oke, apakah di antara kalian masih ada yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Jadi minggu lalu kita membahas tentang mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial seseorang ke status sosial yang lain. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu terkait dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Ibu share screen dulu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, apakah di antara anak-anakku semua ada yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran kita kepada teman-temannya hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Jilan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video tentang pluralitas peserta didik dapat menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat Indonesia secara tepat dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video serta diskusi tentang pluralitas di Indonesia, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya pluralitas secara tepat dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan jenis pluralitas agama di Indonesia tepat dan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang pluralitas agama di Indonesia dengan benar. Ya, terima kasih untuk Ananda Jilan yang sudah membacakan tujuan pembelajaran. Kita hari ini jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sekarang apakah di kelas ini anak-anakku semua itu berasal dari daerah yang sama atau daerah yang berbeda? Apakah dari daerah yang berbeda? Daerah yang berbeda. Ada yang dari Makassar? Aziza dari mana? Dari Sengkang, Bu. Dari Sengkang. Ima? Ima dari mana, Ima? Sengkang.
Mutia Salia dari mana? Dari Makassar, Ibu. Makassar. Kemudian Ananda Cesa dari mana? Dengar suara saya, Nak? Nggak dengar ya. Berarti kalian semua berasal dari daerah yang berbeda. Berarti latar belakang, sukunya, budayanya, pekerjaan orang tuanya itu juga pasti akan berbeda. Nah, dari berbagai macam perbedaan dan keragaman pada yang ada di kelas ini, itulah yang menunjukkan pluralitas, ya. Jadi pluralitas itu adalah keberagaman. Jadi mungkin juga anak-anakku pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu maknanya? Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi anak-anakku semua meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda, akan tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan hari ini? Itu adalah kita belajar hari ini menggunakan model discovery learning. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu akan melakukan 3 aspek penilaian. Jadi yang pertama, saya akan menilai sikap kalian selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, Ibu akan menilai pengetahuan dan nanti Ibu akan bagikan link quizzes. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan bagaimana ketika kalian berdiskusi di kelas, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Jadi untuk kelompok 1, dengarkan ya. Untuk kelompok 1 ada Alfira Nurul, kemudian ada Anissa Nurul, Aulia Ramadhani, ya, dan Aziza Laila Ramadini Bahrun. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada Fatia, Ima Reski, kemudian ada Jilan, ada Cesa, kemudian ada Mutia Ramadhani. Untuk kelompok 3 ada Nadia Dewi, kemudian Naila Amani, ada Naura Amani, kemudian Naila Insyira. Untuk kelompok 4 ada Najwa Atika, kemudian ada Nadia Ulia, Anissa Nurul, dan Mutia Salia Rasid. Nah, itu di luar dari temannya yang izin hari ini ya. Sekarang anak-anakku semua, apakah sudah tahu semua kelompoknya masing-masing? Dan ingat, pastikan untuk memilih ketua kelompoknya. Sekarang kita akan mengamati gambar dan video terlebih dahulu. Silahkan anak-anakku mengamati gambar yang Ibu presentasikan. Dan akan ada video juga yang akan saya tayangkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ketika videonya ditayangkan seperti itu. Silahkan simak videonya. Yang notabene sebagai full yang masuknya beragama karena keunikan. Ya, jaringannya bermasalah. Kompleks peribadatan
sebagai tempat wisata dan edukasi tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Terlihat mulai dari wisatawan lokal sampai wisatawan asing. Salah satu alasan masyarakat sekitar sangat menghargai perbedaan adalah karena perbedaan merupakan hal yang indah. Perbedaan-perbedaan ini yang membuat Indonesia menjadi kaya dan perbedaan harus selalu dijaga. Kalau letaknya berdekatan, lalu bagaimana jika ada yang melakukan upacara keagamaan ya? Ternyata umat-umat di kompleks ini sangat menghargai agama lain. Jika ada yang akan melakukan upacara atau kegiatan lain, mereka harus meminta izin dahulu pada pihak agama lain. Ini kerukunan akan tetap terjaga, walau kadang ada yang melangsungkan kegiatan secara bersamaan. Puja Mandala Nusa Dua merupakan tempat yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan agama tidak membuat masyarakat di sekitar sana menjadi saling bermusuhan dan bersaing. Siapapun yang beribadah di sana dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Jadi baik anak-anakku, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah diamati tadi? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, pluralitas itu apa? Oke, jadi pertanyaan yang cukup bagus. Apa sih itu pluralitas? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya? Silahkan. Bu. Ya, silahkan. Jadi pluralitas itu adalah keberagaman. Ya, terima kasih untuk Ananda Cesa yang sudah menjawab dari pertanyaan temannya bahwa pluralitas itu adalah keberagaman. Ada pertanyaan yang lain terkait dengan apa yang sudah kalian amati tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ananda Nadia Dewi. Mengapa Indonesia banyak memiliki keberagaman? Oke, mengapa Indonesia banyak memiliki keberagaman? Mungkin ada yang mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Cesa, temannya? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Ima Reski Ramadhani. Karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang memiliki banyak ragam, ras, bahasa, dan agama. Oke, terima kasih jawaban yang cukup bagus dari Ima Reski. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain terkait dengan apa yang kita sudah amati tadi? Saya, Bu. Silahkan, Ananda Naila. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Saya, Bu. Ayo, silahkan. Ya, jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Yang pertama itu ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, terima kasih untuk semua jawabannya. Jadi saya kira itu tadi jawaban semuanya sudah sangat bagus. Nah, baik, sekarang waktunya untuk berdiskusi dan Ibu akan membagikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, topik yang dibahas adalah berdasarkan hasil pengamatan gambar dan video, analisis pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video serta diskusi tentang pluralitas, analisis faktor penyebab terjadinya pluralitas. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4, topik yang dibahas adalah melalui pengamatan video, uraikan jenis pluralitas agama di Indonesia. Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian boleh membaca buku IPS penerbit ESIS halaman 82 sampai dengan 89
kemudian bisa juga dengan mencari referensi dari berbagai sumber di internet, atau bisa membuka link bahan ajar Ibu di Google Site yang Ibu sudah share di awal. Seperti itu ya. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ini adalah bahan ajar. Sambil kalian berdiskusi, ada yang mau bertanya silahkan terkait dengan apa yang akan kalian laksanakan di kelompoknya. Di bahan ajar ini juga sudah ada video yang Ibu tayangkan tadi. Jadi silahkan berdiskusi dengan teman-temannya terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apakah ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Ya, Bu, selesai, Mi. Kelompok 2? Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah diskusinya juga sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 tadi ada Nadia Dewi, Naila Amani, kemudian Naura Amani, dan Naila Insyira. Apakah juga sudah selesai? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4, ada Najwa Atika, Nadia Ulia, kemudian Anissa Nurul, dan Mutia Salia Rasid. Apakah juga sudah selesai diskusinya? Iya, Bu. Ya, baik. Waktu diskusi sudah habis dan kalian sudah menyelesaikan tugasnya semua bersama dengan teman kelompoknya. Dan sekarang kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Dan Ibu akan menunjuk 2 perwakilan kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan untuk kesempatan pertama, Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pluralitas. Apa itu pluralitas?
Pluralitas adalah keberagaman. Pluralitas adalah sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Pluralitas adalah kesediaan untuk menerima keberagaman. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia adalah yang pertama, faktor sejarah. Ialah sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunani Selatan. Saat itu bangsa Yunani Selatan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. Bangsa Yunani Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang tinggal di sejumlah wilayah Indonesia, lalu mereka melahirkan suku Batak dan Toraja. Sedangkan gelombang kedua disebut Detero, Melayu dan Neo-Melayu, bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Cina, kemudian berbaur dengan suku asli di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia itu yang kedua, faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan dikelilingi lautan. Selain itu, Indonesia adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Faktor selanjutnya itu faktor iklim. Perbedaan iklim akibat iklim setempat menimbulkan tata cara hidup dan juga para pelaku masyarakat berbeda. Selanjutnya faktor letak. Letak Indonesia sangat strategis karena berada di jalur pelayaran dunia. Dengan posisinya, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing. Faktor selanjutnya, faktor agama. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia, mereka telah mengenal kepercayaan seperti ananisme dan dinamisme. Dan seiring perkembangannya, sebagian masyarakat ada membaurkan kepercayaan lekat dengan lokal dengan agama. Dan faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia yang terakhir itu faktor perbedaan agama. Setiap agama memiliki arahan perbedaan dalam menjalankan ibadah atau upacara keagamaan. Dengan memahami kegiatan agama lain selain yang kita anut, maka dalam diri kita akan menimbulkan sikap toleransi. Contohnya ketika umat Islam menjalankan sholat Idul Fitri, maka umat agama lain perlu paham karena itu adalah suatu ibadah dari agama lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi yang cukup bagus dari kelompok 1. Terima kasih untuk Ananda ini yang sudah mewakili teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari kelompok lain? Kalau misalnya tidak ada tanggapan, kita memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, siapa yang mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pluralitas agama masyarakat di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui pemerintah, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Pertama itu agama Islam. Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat Muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Ada 3 teori terkait kedatangan Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Agama Islam memiliki tempat ibadah yang disebut masjid. Dan hari raya besar agama Islam adalah Idul Fitri atau Lebaran, Idul Adha tahun baru Hijriyah, Isra Mi'raj, Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari Asyura. Kedua itu agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia
dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Kristen Protestan adalah Alkitab. Untuk tempat ibadahnya, umat Kristen Protestan menggunakan gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar, yaitu hari Jumat Agung, hari Natal, hari peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan hari Paskah. Ketiga, ada agama Kristen Katolik. Agama Katolik menggunakan kitab suci Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan, yaitu gereja. Hari besar keagamaan agama Katolik juga sama persis seperti hari besar keagamaan dalam agama Kristen Protestan. Selanjutnya adalah agama Buddha. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Buddha adalah Tripitaka, sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan Vihara. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Katina, dan Hari Asada. Selanjutnya ada agama Hindu. Tempat ibadah agama di Indonesia untuk agama Hindu dinamakan Pura. Untuk kitab suci agama Hindu memiliki kitab suci Weda. Dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya. 3 hari raya yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari Raya Sagerwesi. Dan terakhir ada agama Konghucu. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama ini adalah Sisuching. Untuk tempat ibadahnya dinamakan Litang atau biasa dikenal dengan sebutan Klenteng. Terdapat beberapa hari besar keagamaannya yaitu Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4 yang cukup menarik. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Apakah di Indonesia hanya ada 6 agama? Oke, apakah di Indonesia hanya ada 6 agama? Mungkin ada temannya yang bisa memberikan jawaban terkait dengan apa yang sudah ditanyakan sama temannya tadi. Saya, Bu. Ayo silahkan, Mutia Salia Rasid. Iya, jadi jawabannya, menurut UU yang berlaku hanya ada 6 agama yang diakui pemerintah. Akan tetapi masih ada agama lain selain dari 6 agama yang diakui, dan itu tidak ada diskriminasi, karena mereka akan tetap bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih untuk Ananda Mutia Salia Rasid yang sudah memberikan jawaban. Jadi tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi Ibu harap untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang tidak mempresentasikan diskusinya pada pagi hari ini, itu bisa minimal hasil kesimpulannya yang telah didiskusikan di teman kelompoknya itu hampir sama dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya hari ini, dan memang benar apa yang telah disampaikan oleh teman-temannya tadi bahwa Indonesia itu memang memiliki berbagai keberagaman, baik itu suku bangsa, kebudayaan, kemudian ada agama, perbedaan pekerjaan. Nah, terkait dengan hal itu memang pluralitas itu adalah keberagaman dan kesediaan kita untuk menerima keberagaman. Sekarang waktunya untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran, dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasinya, dan Ibu akan kirimkan link quizisnya untuk mengerjakan evaluasinya. Kalian boleh masuk ke quizis dan masukkan kode yang ada di sini. Nah, ini ada kode yang kalian harus masukkan. Jadi silahkan buka quizisnya, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera di sini. 834697. 834697. Ada yang sudah bisa join? Bisa terbuka?
Oke, sudah ada yang masuk. 834697. Oke, ada Jilan, ada Aziza, ada Cesa. Silakan untuk bergabung. Anissa Faiza. Sambil kita menunggu yang lain, saya akan mulai gamesnya ya. Jadi tetap kalian masuk. Silahkan yang lain untuk bergabung.
Oke. Oke, terima kasih. Itu tadi evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Baik, sekarang apakah di antara kalian ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Imareski Ramadhani. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Terima kasih untuk Imareski Ramadhani. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ayo, silahkan. Saya. Iya, silahkan, Nak. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia menurut undang-undang, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Terima kasih untuk Ananda Auli Ramadhani Idris yang sudah memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi pluralitas itu adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam satu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdapat 6 agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Dan setiap warga Indonesia wajib memeluk salah satu dari agama tersebut. Jadi keberagaman itu disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pluralitas di Indonesia yaitu faktor sejarah, kemudian faktor geografi, faktor iklim, kemudian ada faktor letak, faktor agama, dan faktor perbedaan agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, itu ada agama Islam, kemudian ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi anak-anakku semua, meskipun perbedaan agama itu ada, tapi jangan pernah menghina apalagi membenci agama orang lain, dan tetaplah menjaga toleransi antar umat beragama karena perbedaan itu indah. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan kelas yang sama dengan materi yang berbeda, yaitu tentang pluralitas suku bangsa, kebudayaan, dan perbedaan pekerjaan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.